Materi yang ketiga yaitu kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat, India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang, sebagai seorang Muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Dengan cara tersebut, banyak pedagang Indonesia memeluk agama Islam dan mereka pun menyebarkan agama Islam dan budaya Islam yang baru dianutnya kepada orang lain. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan pertama atau yang paling tertua. Kedatangan Islam di berbagai daerah ke Indonesia tidaklah bersamaan, sekitar abad ke-7 dan abad ke-8. Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur di Sumatera. Daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam adalah pesisir Samudra. Kehadiran agama Islam di Pasai mendapatkan tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Adapun raja-raja kerajaan Samudra Pasai seperti Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir atau Sultan Muhammad, Nasimuddin Al-Kamil, Sultan Ahmad Perumadat Perubai, kelima Zainal Abidin, keenam Sultan Salahuddin. Perkembangan kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi karena letaknya geografis yang strategis ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk menambahkan perbekalan untuk pelayaran selanjutnya. Mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan. Mengumpulkan barang-barang dagangan yang dikirim ke luar negeri. Menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Perkembangan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai bertambah pesat sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan sekitar. Di kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab disebut sebagai Jawi. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yaitu Makam Sultan Malik Al-Saleh, kedua Makam Sultan Maulana Al-Syahir, ketiga Makam Nahriya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Samudra Pasai: kekalahan Aceh dalam melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. Pemusuhan yang hebat di antara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan menganut ajaran Narudin Ar-Raniri. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat seperti Joro, Perlak, Pahak, Minangkabau, dan Siak melepaskan diri dari Aceh. Berikutnya Kerajaan Malaka. Latar belakang berdirinya Kerajaan Malaka yaitu hubungan perdagangan antara Samudra Pasai dengan Malaka yang semakin ramai telah membawa pengaruh Islam di Malaka. Muncullah kemudian masyarakat Islam di Malaka. Pada abad ke-14 Masehi, Malaka menjadi bandar paling penting di Asia Tenggara karena pada saat itu Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Dalam perkembangan masyarakat Muslim Malaka semakin banyak sehingga kemudian muncul sebagian kerajaan besar.
Adapun raja-raja kerajaan Malaka dapat kita melihat dan perkembangan kerajaan Malaka dalam kehidupan sosial budayanya. Perkembangan sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh keperlawanan dari kerajaan Malaka seperti Hikayat Yantu, Ya Tuhan, Hikayat yang Hang Leki, Hikayat Han Jebak. Sedangkan kehidupan ekonominya, Malaka memungut pajak ke penjualan, bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar yang banyak memasuki uang ke kas negara. Sementara itu raja maupun pejabat-pejabat penting memperoleh upeti atau persembahan dari perdagangan yang dapat menjadikan mereka sangat kaya. Selanjutnya kerajaan Aceh. Latar belakang berdirinya kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhayyad Shah menjadi penting karena mundurnya kerajaan Samudra Pasir dan berkembangnya kerajaan Malaka. Raja-raja kerajaan Aceh Anda dapat melihatnya di layar. Perkembangan kerajaan Aceh di kehidupan politik Aceh mencapai puncak kejayaan perdagangan berkembang pesat sehingga menjadikan Aceh sebagai pelabuhan internasional. Aceh menjadi hubungan yang baik dengan kerajaan Turki, Persia, Cina, dan India. Di kehidupan sosial budayanya, karena letaknya strategi di titik sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka, menjadi Aceh makin ramai dikunjungi oleh perdagangan Islam. Terjadi asimilasi baik di bidang sosial maupun ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadi perpaduan antara adat istiadat dan ajaran agama Islam. Kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi Aceh berkembang dengan pesat pada masa kejayaannya dengan menguasai daerah pantai barat dan timur samudra. Aceh menjadi kerajaan dan kaya akan sumber daya alam seperti beras, emas, perak, dan timah serta rempah-rempah. Penyebab kemundurannya kerajaan Aceh: setelah Sultan Iskandar Muda wafat, tidak ada raja-raja besar yang mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Timbulnya pertikaian terus-menerus Aceh antara golongan bangsawan dengan golongan utama yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Aceh. Ketiga, daerah-daerah kekuasaan banyak yang melepaskan diri. Keempat, kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis. Kelima, pertahanan Aceh lemah sehingga dikalahkan oleh bangsa Portugis. Keempat, kerajaan Demak. Latar belakangnya adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Kadipati Bintara Demak. Adapun raja-rajanya bisa kita lihat. Dan perkembangan kerajaan Demak, kehidupan sosialnya, salah satu peninggalan budaya kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu. Penyebab runtuhnya kerajaan Demak: setelah wafatnya Sultan Trenggana, menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negeri-negeri bagian Kadipati berusaha melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Kerajaan Banten. Banten direbut oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Fatahillah adalah menantu dari Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah salah satu seorang wali yang diberikan kekuasaan oleh kerajaan Demak untuk memerintah di Cirebon. Adapun raja-raja kerajaan Banten dapat kita lihat di layar seperti Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, dan seterusnya. Perkembangan kerajaan Banten di kehidupan sosial budayanya dapat kita dilihat di dalam bidang seni bangunan. Peninggalan kerajaan Banten adalah bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun sekitar abad ke-16. Di dalam kehidupan politik, kedudukan kerajaan Banten sangat strategis dan di tepi Selat Sunda. Banten memiliki hasil ekspor penting yaitu lada. Kerajaan Banten terletak di Teluk Banten. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong pedagang Islam mencari daerah baru di Jawa Barat yaitu Banten dan Cirebon. Kerajaan Mataram. Latar berdirinya
Awalnya perkembangannya adalah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram berada di daerah Jawa Tengah bagian selatan, dengan pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Adapun raja-raja Kerajaan Mataram yang pertama King Gayam Pemanahak dan seterusnya sampai 7 raja. Perkembangan Kerajaan Mataram di kehidupan politiknya memegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Kehidupan ekonomi dan budayanya dari sektor agraris, akan tetapi Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritasnya sebagai pelaut. Kemunduran Kerajaan Mataram berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Ketujuh, Kerajaan Pajang. Pajang sendiri sebagai kelanjutan dari Penggi pada tahun 1618 yang pernah dihancurkan ibu kota dan sawah ladanya oleh pasukan-pasukan dari Mataram karena pemberontakan. Raja-raja Kerajaan Pajang yaitu Jaka Tingkir, Arya Pigir, Pangeran Benawa. Perkembangan Kerajaan Pajang. Kehidupan sosial budayanya pada zaman Kabuwomo I dan Jayanegara bekerja sama untuk menjadikan Pajang semakin maju di bidang pertanian sehingga Pajang menjadi lumbu beras pada abad ke-16. Dilihat kehidupan ekonominya, Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian. Kemunduran Kerajaan Pajang setelah Sultan Hadawijaya jatuh sakit dan meninggal dunia, terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pegiri sebagai raja selanjutnya. Kedelapan yaitu Kerajaan Islam di Kalimantan. Pendakwa dari Tarim atau Hadramaut yang mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan bagian barat terutama ke Sukadana ialah Habib Husin Al-Ghodri. Ia semulanya singgah di Aceh dan kemudian ke Jawa sampai Semarang, dan tempat itulah bertemu dengan pedagang Arab namanya Syekh. Maka Habib Al-Ghodri berlayar ke Sukanada. Kerajaan Makassar. Kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar yaitu Kerajaan Goa Telo. Adapun raja-raja Kerajaan Makassar yaitu Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin, dan Raja Mapasombah. Perkembangan Kerajaan Makassar dilihat dari kehidupan sosialnya karena terdiri dari kaum bangsawan. Sumasarang adalah gelar untuk rakyat biasa, alat untuk hamba sahaya. Kehidupan budaya Kerajaan Makassar dipengaruhi oleh kondisi kerajaan yang bersifat maritim. Kehidupan ekonominya karena letak Makassar sangat strategi, yaitu di tengah-tengah jalur perdagangan antara Maluku dan Malaka, sehingga kerajaan tersebut berkembang menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Ternate. Perkembangan Kerajaan Ternate di kehidupan politik dan pemerintahannya adalah Sultan Masyuh, Raja Ternate pertama. Raja berikutnya adalah putranya Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Zainal Abidin, dia menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau sekitarnya. Di kehidupan ekonomi dan budayanya mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga ke abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Raja-raja Kerajaan Ternate yaitu Sultan Marhum dan sebagainya. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan di Tore yang dilakukan oleh bangsa asing dan
yang bertujuan untuk monopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Selanjutnya, kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Nagalia. Perkembangan kerajaan Tidore di kehidupan kerajaan politik dan kebudayaan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Kehidupan sosial dan kebudayaannya, kehidupan sosial dan ekonominya sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan hukum Islam, seperti daerah Maluku. Kemunduran kerajaan Tidore karena diadu domba dengan kerajaan Ternate oleh bangsa-bangsa asing. Kerajaan Islam di Papua. Islam datang di Papua tahun 1360. Agama Islam pertama kali mulai diperkenalkan di tanah Papua di Sasira Onia, Patimuri, Fakfak. Pendapat yang mengatakan bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui